Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kesempatan kali ini materi terakhir ya pada program linear. Nah, sebelumnya kan kita sudah belajar tentang bagaimana memodelkan soal cerita dan sudah menggambar grafik. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai nilai optimum. Nah, kalian kalau belum memahami materi sebelumnya, kalian akan kesusahan dalam materi terakhir ini, karena di materi terakhir ini, di nilai optimum ini akan lebih kompleks ya. Ada nanti memodelkan, ada menggambar grafik, dan nanti akan menentukan nilai optimum. Nah, di nilai optimum ini sendiri nanti kita akan ada menentukan maksimal atau minimal ya. Nah, untuk selanjutnya, pengertian pertidaksamaan linear dua variabel. Pertidaksamaan linear dua variabel adalah suatu pertidaksamaan yang di dalamnya memuat dua variabel yang masing-masing berderajat 1. Nah, untuk menentukan nilai optimum dari fungsi tujuan. Apa sih nilai optimum itu? Nilai optimum itu suatu fungsi tujuan f(x,y) sama dengan ax plus by dapat ditentukan dengan cara metode grafik, baik dengan metode uji titik sudut maupun metode garis lidik. Yang pertama yaitu metode uji titik sudut. Menentukan nilai optimum dari fungsi tujuan dengan metode uji titik sudut dapat dikerjakan melalui langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, lukis daerah penyelesaian dari kendala dalam suatu masalah program linear. Yang kedua, tentukan koordinat titik sudut daerah penyelesaian. Yang ketiga, hitung nilai fungsi tujuan f(x,y) sama dengan ax plus by untuk masing-masing titik sudut. Yang keempat, nilai optimum dicari dengan membandingkan nilai-nilai pada langkah C. Nah, ada contoh soal ya. Perhatikan gambar berikut. Ini kan sudah disajikan grafik. Nanti di dalam grafik ini contoh soal ini kalian disuruh mencari nilai pertidaksamaannya terlebih dahulu. Nah, daerah yang diarsir pada gambar tersebut adalah daerah penyelesaian. Ini merupakan DP atau HP ya. Suatu daerah penyelesaian suatu sistem pertidaksamaan linear. Tentukan nilai minimum dari fungsi tujuan f(x,y) sama dengan 12x plus 7y. Untuk langkah pertama yaitu menentukan sistem pertidaksamaan linear. Persamaan garis 4,0 dan 8,0 pertidaksamaan linearnya 8x plus 4y sama dengan 32. Ini nanti dimasukkan satu persatu. Untuk 8x plus 4y sama dengan 32 dimasukkan ke sini akan menghasilkan 32. Dan untuk yang 2x plus y sama dengan 8 dimasukkan yang ini 0,8 akan menghasilkan 8. Ambil titik uji P 11,0 pada daerah yang diarsir sehingga diperoleh 2 kali 11 plus 0 sama dengan 22 lebih besar dari 8. Jadi daerah yang diarsir merupakan daerah penyelesaian dari pertidaksamaan linear dua variabel 2x plus y lebih dari sama dengan 8. Nah, untuk persamaan garis yang melalui titik
10,0 dan 0,5, yaitu seperti tadi dieliminasi guys, kepertidaksamaan ini. 5x plus 10y sama dengan 50 dieliminasi di pertidaksamaan 5x plus 10y dieliminasi dengan titik 10,0 dan menghasilkan 50, yang akan menghasilkan 50. Untuk pertidaksamaan x plus 2y dieliminasi di titik 0,5 akan menghasilkan 10, maka ambil titik uji P 11,0 pada daerah yang diarsir sehingga diperoleh 11 plus 2 kali 0 sama dengan 11 lebih besar dari 8. Jadi daerah yang diarsir merupakan daerah penyelesaian dari pertidaksamaan linear dua variabel x plus 2y lebih dari sama dengan 10. Untuk langkah selanjutnya, yaitu ketiga, daerah yang diarsir terletak di sebelah kanan sumbu y, maka x lebih besar dari sama dengan 0. Daerah yang diarsir terletak di atas sumbu x, maka y lebih besar dari sama dengan 0. Maka dari keempat langkah tersebut dihasilkan sistem pertidaksamaannya, yaitu x lebih dari sama dengan 0, y lebih dari sama dengan 0, 2x plus y lebih dari sama dengan 0, dan x plus 2y lebih dari sama dengan 10. Nah, langkah kedua akan mencari nilai minimum. Pertama, titik potong garis 2x plus y sama dengan 8 dan x plus 2y sama dengan 10 kita substitusikan ya dengan mengenolkan 2y-nya, maka kedua pertidaksamaan ini akan dinolkan y-nya. Untuk pertidaksamaan 2x plus y sama dengan 8 dikali 2, karena akan mengenolkan y-nya ya maksudnya, maka akan dihasilkan pertidaksamaan yaitu 4x plus 2y sama dengan 16 dan x plus 2y sama dengan 10, maka kedua pertidaksamaan ini kita kurangkan yang akan menghasilkan 3x plus 6 dan menghasilkan x sama dengan 2. Nah, setelah nilai x diketahui, maka selanjutnya mencari nilai y, yaitu dengan mengeliminasi salah satu pertidaksamaan. Kalian pilih sembarang ya, maksudnya terserah kalian mau pilih pertidaksamaan 1 atau pertidaksamaan 2. Nah, pada contoh soal kali ini kita menggunakan yang pertidaksamaan yang 2x plus y sama dengan 8, maka eliminasi untuk mencari nilai y. Maka dari pertidaksamaan dieliminasi, maka tadi yang x-nya itu dimasukkan ke ini ya, pertidaksamaan itu ya, maka 2 kali 2 plus y sama dengan 8, maka akan menghasilkan y-nya sama dengan 4. Jadi kedua garis berpotongan di titik 2,4. Selanjutnya, nilai fungsi tujuan di titik sudutnya. Fungsi tujuannya tadi ya, fxy 12x plus 7y. Untuk f di titik 10,0, maka masukkan yang angkanya ya 10 dan 0-nya ke fungsi ini, maka akan menghasilkan 120. Untuk f 2,4 akan menghasilkan 5,54 maksudnya.
Untuk F 0,8 akan menghasilkan 56. Nah, yang diminta tadi kan nilai minimum. Jadi carilah nilai yang paling terkecil di antara ketiga ini. Maka dipilihlah yaitu nilai 54 untuk fungsi fy 12x plus 7, maka dicapai pada titik 2,4 dengan nilai 54. Untuk selanjutnya, metode garis. Nah, menentukan nilai optimum dari fungsi tujuan dan metode garis lidik dapat dikerjakan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, lukis daerah himpunan penyelesaian dari kendala dalam suatu masalah program linear. Yang kedua, lukis garis lidik AX plus BY sama dengan K dan selidiki nilainya pada masing-masing titik sudut. Yang ketiga, nilai optimum dicari dengan membandingkan nilai-nilai pada langkah yang kedua. Maksudnya kedua ya, bukan B. Untuk selanjutnya yaitu contoh. Tentukan nilai minimum dari fungsi tujuan f(x, y) 4x plus 5y yang memenuhi sistem pertidaksamaan 2x plus y lebih dari sama dengan 10, x plus 3y lebih dari sama dengan 15, x lebih dari sama dengan 0, dan y lebih dari sama dengan 0. Nah, penyelesaian langkah pertama yaitu daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan yang diberikan, yaitu ini ya, pertidaksamaannya tadi 2x plus y sama dengan 10 memotong di sumbu y di titik 5,0. Kalau kalian kemarin yang memodelkan matematikanya sudah bisa, pasti paham cara mengerjakannya di langkah ini ya. Selanjutnya, untuk memotong sumbu y di titik 0,10, daerah yang memenuhi 2x plus y lebih dari sama dengan 10 terletak di atas garis 2x plus y sama dengan 10. Untuk garis x plus 3y sama dengan 15, memotong sumbu x di 15,0 dan memotong sumbu y di 0,5. Nah, daerah yang memenuhi x plus 3y lebih dari sama dengan 15 terletak di atas garis. Untuk daerah yang memenuhi x lebih dari sama dengan 0 terletak di sebelah kanan dan sumbu kanan sumbu y, dan yang memenuhi y lebih dari sama dengan 0 terletak di atas sumbu x. Untuk selanjutnya yaitu menggambar grafik. Kalian pasti bisa ya kalau kalian kemarin mencermati dan memahami materi yang kemarin, yaitu grafik ya. Nah, untuk selanjutnya titik potong antara garis 2x plus y sama dengan 10 dan x plus 3y sama dengan 15. Seperti yang contoh tadi, kedua pertidaksamaan ini akan mengenolkan yang y-nya. Maka mengenolkan y-nya maka akan mencari x. Nah, dari pertidaksamaan ini untuk 2x plus y sama dengan 10 dikali 3, untuk x plus 3y sama dengan 15 dikali 1 akan menghasilkan pertidaksamaan 6x plus 3y sama dengan 30, dan x plus 3y sama dengan 15 dikurang akan menghasilkan 5x sama dengan 15. Untuk nilai x-nya itu sendiri yaitu 3. Nah, setelah
Nah, setelah didapatkan nilai X-nya, maka kita mengeliminasi salah satu pertidaksamaan ini untuk mencari nilai Y-nya. Nah, untuk kebetulan untuk contoh kali ini yang dipakai itu pertidaksamaan yang 2X plus Y sama dengan 10, maka nilai X-nya diganti ya dengan 3, maka 2 kali 3 plus Y sama dengan 10 akan menghasilkan nilai 4. Jadi kedua garis berpotongan di titik 3,4. Nah, untuk selanjutnya yaitu garis lidik di 4X plus 5Y sama dengan K. Untuk garis lidik yang melalui titik 15,0, K-nya yaitu 4 kali 15 plus 5 kali 0 akan menghasilkan 60. Untuk garis lidik yang melalui titik 3,4, K-nya 4 kali 3 tambah 5 kali 4 akan menghasilkan 32. Untuk garis lidik yang melalui titik 0,10, K-nya yaitu 4 kali 0 plus 5 kali 0 akan menghasilkan 50. Dari soal tadi kan dimintanya nilai minimum. Maka di antara ketiga ini kita cari nilai yang paling rendah, minimum ya. Untuk fxy, untuk nilai fungsi fxy 4x plus 5y dicapai pada titik 3,4 dengan nilai 32. Nah, untuk menguji seberapa paham kalian pada materi terakhir kali ini, yaitu menentukan nilai optimum ya. Ada satu latihan soal untuk soalnya yaitu seorang tukang roti mempunyai bahan A, B, dan C masing-masing sebanyak 160 kg, 110 kg, dan 150 kg. Roti 1 memerlukan 2 kg bahan A, 1 kg bahan B, dan 1 kg bahan C. Roti 2 memerlukan 1 kg bahan A, 2 kg bahan B, dan 3 kg bahan C. Sebuah roti 1 dijual dengan harga Rp30.000 dan roti 2 dijual seharga Rp50.000. Pendapatan maksimum yang diperoleh tukang roti tersebut adalah, nah, untuk latihannya dikerjakan seperti biasa. Selanjutnya nanti dikirim di grup WhatsApp, nanti juga dikirim ke ibu ya. Nanti kita bahas sama-sama kalau di grup WhatsApp-nya, nanti siapa teman kalian yang belum memahami tentang materi ini biar tahu gimana solusinya. Nah, sebelum mengakhiri PPT dari ibu, ada quotes untuk kali ini. Tindakan adalah lebih meyakinkan daripada perkataan. Terima kasih. Kita lanjutkan pembelajaran kali ini di grup WhatsApp.